Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam diskusi mengenai aerodinamika dan kendali terbang untuk mata kuliah AMTO batch 8 Unsuria ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai lift atau gaya angkat, dimana sebelumnya kita sudah membahas dan berdiskusi mengenai gaya hambat, jenis-jenisnya, dan bagaimana perilaku dari drag itu terhadap kecepatan. Baik, sekarang kita lihat untuk lift atau gaya angkat ya. Di lift atau gaya angkat adalah sebuah gaya itu yang tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dari sebuah pesawat terbang. Jadi kalau kita ingat lagi, sumbu longitudinal dari sebuah pesawat terbang itu adanya di sini ya. Sorry, ini harusnya hitam ya. Nah, dia tegak lurus terhadap sumbu longitudinal pesawat, atau kalau dia dalam keadaan yang climbing ataupun descent, biasanya dia tegak lurusnya terhadap arah vektor kecepatan dari aliran udara. Nah, itulah yang disebut dengan gaya angkat. Nah, lift itu biasanya juga tegak lurus yang dengan drag. Jadi drag dari sini ya. Jadi drag segala sesuatu yang menghasilkan hambatan pada sebuah pesawat itu yang kita sebut dengan drag. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Baik, sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai drag ya. Jadi drag itu akan selalu hadir pada sebuah benda yang memang bergerak di udara. Nah, selama benda tersebut streamline, atau artinya benda tersebut ketika berinteraksi dengan udara akan menyebabkan udara tersebut bergerak lurus sesuai dengan lintasannya. Nah, maka tentu di situ akan hadir yang kita sebut dengan drag. Nah, drag itu tidak muncul sendiri pada komponen suatu benda yang berinteraksi dengan udara. Selain drag juga ada lift atau yang kita sebut dengan gaya angkat. Nah, dalam fisika, kalau penjumlahan vektor antara lift, drag, jadi kalau lift ini adalah sebuah gaya yang tegak lurus terhadap relative wind atau kecepatan udara di sekitar benda ya. Nah, berarti lift ini tegak lurus terhadap drag, jadi penjumlahan vektornya itu akan menghasilkan gaya resultan. Jadi kalau teman-teman sudah belajar fisika, maka tentunya untuk mencari gaya resultan sudah bisa ya. Oke, jadi lift dan drag itu akan terjadi pada suatu benda yang berinteraksi dengan udara. Oke, kita lanjutkan. Jadi sehingga kalau sebuah benda itu kita kaitkan dengan airfoil yang mengambang di udara, lalu dia bergerak sehingga berinteraksi dengan udara, tentunya airfoil tersebut akan menghasilkan gaya angkat yang berkali-kali lebih besar dibandingkan dengan gaya hambat yang dihasilkan dari airfoil tersebut. Sesuai dengan teorema Bernoulli, diindikasikan bahwasannya akan terjadi penurunan tekanan pada bagian atas dari permukaan sayap, di mana penurunan tekanan ini menyebabkan gaya angkat yang dihasilkan total dari keseluruhan itu 2/3-nya dihasilkan dari bagian atas sayap. Jadi dari bagian sini sampai di sini itu ya, dimana tekanannya sangat rendah di sini. Nah, disinilah pemicu dihasilkannya 2/3 dari total gaya angkat. Jadi sekali lagi, sebuah airfoil yang berinteraksi dengan udara, maka
pada bagian antara station A-nya ini sampai station C-nya ini berperan dalam menghasilkan gaya angkat sebesar 2/3 kali dari total gaya angkatnya. Jadi distribusi tekanan umum pada bagian permukaan atas sayap itu pada sudut serang yang kecil tentunya merepresentasikan distribusi tekanan yang seperti ini. Diasumsikan mungkin di sini sudutnya sangat kecil dari range 1 sampai 4 derajat ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, di sini kita lihat ada distribusi tekanan di sekeliling airfoil. Jadi kalau kita lihat animasi ini, airfoil itu bergerak dari sudut serang negatif ke sudut serang yang maksimum sebelum critical angle ya, atau sudut critical. Nah, kalau pada sudut yang paling bawah ini ya, karena dia bergerak nih, kita tandain sudut yang paling bawah. Nah, ini negatif ya. Maka vektor-vektor yang bekerja pada bagian permukaan itu arahnya ke bawah kalau untuk sudut yang negatif. Nah, seiring dengan kenaikan sudut menuju sudut yang besar, maka distribusi tekanan arah vektornya makin banyak ke atas. Sehingga dapat dipastikan bahwasannya seiring dengan peningkatan sudut serang, maka koefisien lift juga akan semakin besar, namun sampai pada titik tertentu. Jadi kalau biasanya setelah melewati titik tertentu itu, maka secara signifikan gaya angkat akan hilang. Nah, kalau secara vektor ini kita tambahkan masing-masing melalui suatu permukaannya ya, di setiap posisi permukaannya, maka pada sudut yang tertentu, pada sudut serang yang positif ini, maka akan kelihatan berapa jumlah vektornya. Jadi di sini inilah jumlah daripada nilai dari gaya angkatnya ya. Jadi seperti itu kira-kira fenomena pergerakan airfoil ketika bertemu dengan aliran udara yang divariasikan terhadap sudut serangnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas detail mengenai distribusi tekanan di sekitar airfoil ya. Nah, di sini kalau kita lihat gambar, pergerakan airfoil secara teoretikal itu berinteraksi dengan sebuah udara diwakilkan dengan bentuk gambar 2.32 ini, di mana proses penjelasan secara detailnya itu diwakili di setiap station mulai dari A, B, C, E, dan D. Nah, kalau kita lihat di bagian permukaan atas ini ya, biasanya secara teoretikal dia akan menghasilkan penurunan di dalam tekanannya. Namun sebaliknya pada permukaan bagian bawah akan mengalami tekanan udara, ada peningkatan juga ada penurunan. Jadi peningkatan itu biasanya dapat kita lihat di sini ya, dari A sampai ke C itu karena nilai bentuknya lurus begini, maka di sini pressure yang di bagian bawah ini otomatis akan lebih besar dibandingkan dengan di bagian atas. Nah, kalau kita lihat lagi fokus terhadap station A ini di mana terjadi fenomena aliran udara yang relatif terhadap pergerakan dari sebuah airfoil itu mengalami tumbukan. Ketika aliran udara itu menumbuk pada bagian leading edge airfoil, maka kecepatan aliran udara relatif terhadap pergerakan airfoil itu akan membuat aliran udara tersebut nilai kecepatannya cenderung menjadi 0. Jadi kalau nilai kecepatannya dari
suatu nilai berubah menjadi 0, maka disinilah yang dirasakan tekanan dari udara tersebut full dirasakan pada bagian leading edge. Dan kondisi ini disebut dengan stagnation point. Di stagnation point atau titik stagnasi, di mana sebuah titik yang merepresentasikan kecepatan berubah drastis dari suatu nilai menjadi 0 akibat terjadinya tumbukan. Nah, kalau kita lihat setelah dari stasiun A ini menuju ke bagian stasiun B yang di sini, maka dari A ke B itu terjadi penurunan tekanan yang sangat signifikan, di mana pada stasiun B itu tekanan berada di bawah tekanan atmosfer. Jadi tekanan statik B ini berada di bawah tekanan atmosfer. Lalu ketika melewati stasiun B ini di bagian atas airfoil menuju ke stasiun C, itu tekanan secara bertahap turun sampai mencapai nilai terendahnya pada stasiun C yang digambarkan dengan vektor yang paling panjang di antara seluruh permukaan airfoil. Dan setelah dari bagian C lalu bergerak ke belakang menuju ke trailing edge, di mana walaupun nilai tekanannya berada di bawah tekanan statik, namun secara bertahap tekanan statik itu meningkat menuju ke bagian belakang trailing edge. Artinya adanya hambatan yang terjadi akibat dari energi kinetik dari A ke B yang sangat besar, lalu lama-kelamaan ketika aliran udara itu mengalir, itu akan terjadi perbedaan tekanan yang semakin tipis antara energi kinetiknya dengan tekanan statik yang ada di setiap permukaan. Sehingga aliran udara itu kalau untuk sudut yang kecil ini itu masih bisa sampai ke trailing edge. Berbeda kalau nanti kita bicara sudutnya akan lebih besar ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang upper surface dari stasiun A ke stasiun D. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Jadi faktanya bahwasannya ketika aliran udara itu bergerak dari stasiun C ke stasiun D, yaitu pada bagian trailing edge, maka aliran udara tersebut akan mengalami perlawanan dari peningkatan tekanan yang merugikan yang sangat penting kita bahas ketika kita membahas mengenai stall ya. Tapi karena sudut serangnya masih kecil, maka aliran udara tersebut karena di sini energi kinetiknya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena di sini kelengkungannya sangat tajam sekali sehingga terjadi peningkatan tekanan yang peningkatan kecepatan yang sangat besar di sini. Sehingga energi kinetiknya juga besar ya. Karena related dengan setengah mv kuadrat. Lalu karena di sini energi kinetiknya besar, lalu dia bergerak ke sini sangat mudah. Lalu karena lama-kelamaan semakin di belakang tekanan statiknya makin besar, maka energi kinetiknya habis, tapi masih tetap bisa sampai ke belakang. Oke, nah itu yang di bagian atas permukaan daripada airfoil. Bagaimana kalau pada permukaan bagian bawah? Kalau pada permukaan bagian bawah, maka tekanan itu berada di atas tekanan statik di permukaan bawah airfoil. Nah, dalam faktanya, tekanan dinamik itu akan dirasakan menuju ke bagian peningkatan tekanan di bagian bawah permukaan sayap sampai ke titik E ini. Jadi tekanan itu yang dari A ini itu akan dirasakan sampai ke titik E ini. Lalu ketika melewati titik E ini, di sini kelihatan ada lengkungan kecil yang mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan
tapi dalam skala kecil ya. Nah, tujuannya tentunya untuk membatasi penurunan tekanan yang berlebih pada permukaan sayap, sehingga kelengkungannya memang dibuat sekecil mungkin. Jadi di antara atas dan bawah itu terjadi perbedaan tekanan yang sangat signifikan kalau kita lihat detail to detail antara upper surface dengan lower surface ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan distribusi tekanan pada sudut serang yang kecil, katakanlah di 4 derajat. Ini bukan Celcius, maksudnya 4 derajat alfa ya. Sehingga tentunya kalau perubahan sudut serangnya berubah dari sebuah airfoil, dia tentunya distribusi tekanannya juga pasti akan berubah. Lalu kita lihat contoh dari distribusi tekanan pada sudut 12 derajat. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya semakin besar sudut serangnya, maka distribusi tekanan juga akan berubah dari yang sudut yang kecil tadi. Dimana kalau kita lihat yang awalnya stasiun B atau stasiun C tadi berada di belakang, sekarang longest vektornya yang stasiun C tadi seolah berpindah ke depan. Artinya distribusi tekanan terbesar itu akan makin maju ke depan. Dan juga kita lihat bagian stagnation point itu bergerak ke bagian bawah. Kenapa? Karena aliran udara itu menghantam bagian yang bawah karena adanya sudut yang dibentuk antara bagian leading edge dengan trailing edge ya. Yang awalnya tadi hanya 4 derajat, sekarang katakanlah menjadi 10 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita lanjutkan dari gambar yang sudut serangnya besar 232B dan yang sudut serangnya kecil, itu perbedaan nyata terlihat dari perubahan bentuk, di mana tekanan statik yang lebih rendah itu ada pada bagian atas dari airfoil, atau airfoil tersebut kita bisa analogikan juga sayap ya. Nah, fitur utama dari perubahan bentuk airfoil ke sudut serang yang lebih besar itu adalah titik tekanan minimumnya. Jadi titik tekanan minimumnya itu bergerak mendekati bagian leading edge daripada airfoil dibandingkan dengan sudut 4 derajat yang sebelumnya titiknya masih berada di bagian belakang dari permukaan airfoil. Nah, ini artinya bahwasannya udara yang akan bergerak sampai ke stasiun C menuju ke bagian trailing edge daripada wing itu akan semakin panjang karena vektornya tadi yang paling panjang di C tadi sekarang berpindah ke bagian depan menuju ke leading edge, sehingga jarak dari C menuju ke bagian D itu lintasannya akan semakin panjang, sehingga tentunya akan menghasilkan kenaikan peningkatan tekanan bertahap yang merugikan. Jadi larger adverse pressure gradient ini peningkatan tekanan bertahap yang merugikan ya. Nah, jadi hanya dengan demikian maka udara yang bergerak melawan peningkatan tekanan yang merugikan ini kita kenal dengan energi kinetik atau energi pergerakan dari aliran udara. Nah, apabila semakin besar peningkatan tekanan yang merugikan dari permukaan airfoil, maka tentunya energi kinetik tidak akan sampai ke bagian trailing edge. Jadi aliran tersebut akan berpisah atau memisahkan dari permukaan airfoil sebelum lintasan daripada trailing edge itu tercapai menuju ke belakang. Jadi akan ada aliran-aliran turbulensi. Nah, pada bagian bawah daripada sayap, maka pengaruh dalam peningkatan tekanan itu akan semakin besar.
Jadi pada bagian sayap, maka gaya angkat yang dihasilkan akan semakin besar akibat tekanan di bagian permukaan bawah sayap juga semakin besar. Nah, jadi meskipun ada jumlah kecil dari tekanan negatif yang menuju ke bagian trailing edge, itu juga dikurangi. Jadi akibat permukaan bawah yang agak melengkung sedikit tadi menuju ke trailing edge, ketika sudutnya besar, maka nilai tekanan negatifnya juga akan berkurang. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Oke, baik. Jadi apa yang kita bahas di slide sebelumnya, bahwasannya pengaruh keseluruhan dari peningkatan sudut serang yaitu digunakan untuk meningkatkan gaya angkat. Namun proses ini hanya bisa dilakukan sampai pada titik tertentu. Ketika titik ini telah tercapai, maka sayap akan mengalami stall. Jadi pengertian sayap di sini tuh yang airfoil tadi ya. Karena kalau untuk kita berbicara lift, ini mengenai 3 dimensi, dan kalau kita berbicara koefisien lift itu kita mengenai 2 dimensi. Jadi kalau berbicara peningkatan lift, maka yang kita bicarakan adalah sayap. Jadi wing stall itu terkait dengan penurunan signifikan daripada koefisien lift seiring dengan kenaikan sudut serang. Jadi seperti itu. Sehingga hubungan di antara sudut serang dan gaya angkat itu dapat digambarkan pada slide berikutnya. Dapat dilihat bahwasannya pada kondisi sudut serang mulai dari yang terkecil sampai ke nilai 16 derajat, itu terjadi peningkatan gaya angkat seiring dengan peningkatan sudut serang. Dan tiba-tiba terjadi penurunan gaya angkat terhadap peningkatan sudut serang di sekitar sudut 16 derajat. Yang terjadi adalah wing tersebut akan mengalami yang disebut dengan stall tadi ya. Nah, kondisi sudut serang yang sudah mengalami penurunan gaya angkat yang sangat signifikan itu yang kita sebut dengan stalling angle. Jadi sudut stall. Oke, kita lanjutkan. Baik, lanjutkan. Nah, di sini grafik yang kita bicarakan di slide sebelumnya, ini adalah grafik mengenai koefisien lift versus sudut serang. Seperti yang disampaikan tadi bahwasannya pada sudut terkecil, ini sumbu X ini adalah sudut serang, dan sumbu Y ini adalah koefisien lift. Jadi pada sudut terkecil negatif, ini biasanya negatif untuk airfoil yang tidak simetris ya. Biasanya kalau airfoil tidak simetris itu adanya pada titik 0. Nah, untuk airfoil yang tidak simetris dimulai koefisien liftnya kira-kira di minus 2 derajat, lalu seiring bertambahnya sudut serang ke arah kanan, maka koefisien liftnya meningkat. Jadi hubungannya peningkatan ini direlevansikan terhadap small triangle atau segitiga right triangle atau segitiga siku-siku ya, di mana nilai A0 yaitu nilai daripada kemiringan gaya angkat itu dideterminasi lewat perubahan koefisien lift terhadap perubahan daripada koefisien sudut serang. Nah, seiring peningkatan CL terhadap angle of attack, maka dia akan sampai ke certain point atau titik tertentu di sini, di mana titik ini merepresentasikan koefisien lift maksimum dan critical angle of attack atau sudut serang kritikal. Kenapa kritis? Karena setelah melewati sudut serang ini, maka koefisien lift akan turun secara signifikan dan terjadi yang diawali dengan terjadinya pemisahan aliran. Jadi stall itu
yang ada di sayap itu dihasilkan akibatnya adanya pemisahan aliran. Jadi ini adanya di buku Introduction to Flight by Anderson ya. Oke, jadi dari apa yang kita bahas, maka seperti yang saya sudah sampaikan, persamaan gaya angkat itu akan meningkat seiring dengan kenaikan sudut serang, luasan sayap, kecepatan, kerapatan udara, dan perubahan bentuk dari airfoil. Nah, sehingga gaya angkat sama dengan setengah rho V kuadrat dikali koefisien lift dikali surface area atau luas permukaan sayap. Nah, ketika gaya angkat lift sama dengan gaya gravitasi, maka pesawat ada dalam kondisi ketinggian yang konstan atau sering kita sebut dengan kondisi terbang jelajah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Jadi, kalau kita buat vektor yang bekerja pada pesawat terbang selama mengudara, maka ada gaya angkat, ada gaya gravitasi, ada gaya dorong, dan ada gaya hambat, di mana pada saat dilakukan penerbangan, gaya tersebut masing-masing gaya akan selalu mempengaruhi kondisi terbang dari pesawat terbang. Tergantung dari perilaku atau sikap dari pesawat tersebut ya. Kadang-kadang kalau dia manuver, kalau dia climb, kalau dia descend, maka nilai 4 ini akan berpengaruh. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang saya bilang, untuk masing-masing airfoil itu mempunyai ciri kekhasannya, di mana untuk airfoil yang tidak simetris atau kita sebut dengan camber airfoil, itu koefisien lift 0 itu dimulai pada sudut serang negatif atau sekitar -2. Lalu seiring dengan kenaikan sudut serang, untuk camber airfoil itu koefisien liftnya akan meningkat sampai pada titik tertentu, maka dia akan mengalami penurunan yang signifikan ya. Begitu juga kalau kita berbicara mengenai airfoil simetris. Kalau airfoil simetris itu koefisien liftnya dimulai dari 0 itu pada sudut 0, lalu meningkat sudut serangnya sehingga liftnya juga meningkat, namun juga akan stall pada sudut serang tertentu. Namun yang kita perhatikan di sini bahwasannya nilai koefisien lift antara airfoil yang tidak simetris dengan yang simetris, maka koefisien lift yang paling besar dihasilkan oleh airfoil yang tidak simetris. Namun memang sudut stallnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan sudut stall dari airfoil yang simetris. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Kita membahas lift to drag ratio. Apa itu lift to drag ratio? Itu adalah perbandingan gaya angkat terhadap gaya hambat. Di mana kalau kita mempunyai hubungan lift terhadap sudut serang, itu dia meningkat seiring dengan peningkatan sudut serang, tapi pada titik tertentu dia akan menurun secara signifikan. Begitu juga dengan drag. Drag akan semakin besar seiring dengan peningkatan sudut serang. Nah, ini yang kita tampilkan pada gambar di sini, ini adalah hubungan sudut serang dengan koefisien lift. Jadi pada sudut yang kecil biasanya kecepatan pesawat terbang itu akan semakin cepat. Namun pada sudut serang yang besar, itu biasanya kecepatan pesawat akan semakin lambat. Jadi kalau yang fast ini ya, ini terjadi biasanya pada kondisi terbang jelajah. Namun kalau yang slow ini biasanya terjadi pada kondisi bisa pada saat mau landing ya. Jadi kalau pada saat mau landing kecepatannya sangat rendah sekali sehingga liftnya turun, tapi untuk mengkompensasinya maka sudut serangnya ditingkatkan. Jadi sudut serangnya akan mencapai ke titik critical sudut serang atau critical angle of attack, di mana kecepatannya jauh lebih rendah.
Jadi demikian ya. Nah, ini yang koefisien drag yang dihubungkan terhadap sudut serang. Nah, pada sudut 0 itu koefisien drag itu jauh lebih besar, tapi pada sudut tertentu di bawah, katakanlah di sini, ya ini -5, ini di 2 derajat ya. Ini kira-kira koefisien dragnya menjadi lebih kecil. Tapi seiring peningkatan sudut serang setelah itu, maka koefisien dragnya meningkat secara signifikan. Ya, sama dengan kenaikan koefisien lift diikuti dengan kenaikan koefisien drag. Pada titik tertentu, maka yang garis putus-putus ini menandakan daerah kritikal, dan apabila sudut serang masih ditingkatkan, maka drag akan semakin meningkat tajam ke atas, atau nilai koefisien dragnya akan semakin besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita gabungkan antara hubungan koefisien lift dengan sudut serang dan koefisien drag dengan sudut serang, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini ya. Jadi ini lift to drag ratio itu adalah perbandingan antara gaya angkat terhadap gaya hambat dari suatu bentuk sayap ataupun bentuk airfoil kalau dia perbandingan koefisien lift dan koefisien drag. Maka kita lihat di sini perbandingan ini untuk mengetahui titik optimum di mana terjadinya koefisien lift yang sangat maksimum dan koefisien drag yang sangat minimum. Atau dalam artian lift yang maksimum dan drag yang minimum pada sebuah sayap. Di mana sudut serang maksimum untuk menghasilkan lift to drag ratio maksimum itu kira-kira di sudut 3 derajat. Selebihnya, perbedaan lift to drag ratio itu akan semakin kecil setelah melewati 4 derajat dan setelah melewati 3 derajat, dan akan semakin kecil juga sebelum melewati 3 derajat. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, next. Ini kita membahas mengenai bagaimana dengan pergerakan center of pressure. Nah, sebelumnya didefinisikan bahwasannya center of pressure atau pusat tekanan itu didefinisikan sebagai titik di chord line di mana gaya angkat itu bekerja pada titik tersebut. Jadi artinya CP ini, center of pressure ini terafiliasi dengan chord line, di mana seiring dengan kenaikan sudut serang, center of pressure-nya itu akan merepresentasikan gaya angkat yang bekerja pada sebuah airfoil. Nah, jadi vektor yang menggambarkan lift melalui sebuah pusat tekanan akan melewati sebuah titik tekanan minimum pada bagian permukaan atas dari airfoil. Jadi semakin besar sudut serangnya, maka center of pressure-nya akan bergerak ke depan ya, atau menuju ke bagian leading edge sampai pada titik aliran udara itu akan dipisahkan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika aliran udara ada di sepanjang permukaan sayap pada sudut serang yang berbeda, tentunya akan menghasilkan distribusi tekanan atau yang kita sering sebut dengan center of pressure atau pusat tekanan. Pada sudut serang yang sangat tinggi, pusat tekanan itu akan bergerak ke depan menuju ke leading edge. Sedangkan pada sudut serang yang rendah, maka center of pressure itu akan bergerak ke belakang menuju ke trailing edge. Nah, jika sudut serang itu semakin besar, maka bentuk fisik dari aliran udara yang mengalir pada permukaan atas dari sebuah airfoil akan dipisahkan dari sayap, dan gaya angkat akan dirusak sehingga memicu terjadinya stall. Jadi kira-kira demikian untuk pergerakan daripada center of pressure. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Sudut serang yang kecil, center of pressure itu ada di belakang center of gravity. Ya, jadi center of pressure-nya yang panah hitam ini, CG ini yang bulatan ini ya.
Nah, semakin sudut serang membesar, maka CP itu ada di depan CG. Semakin besar lagi, CP akan menjauhi CG di bagian depan menuju ke leading edge. Oke, jadi yang perlu kita tahu untuk penambahan terminologi airfoil, bahwasannya ada parameter yang kita sebut dengan center of pressure, ada yang kita sebut dengan aerodynamic center. Nah, jadi ini konsep yang penting yang digunakan untuk menggambarkan perilaku airfoil ketika dia bergerak relatif terhadap aliran udara. Nah, pengertian yang pertama untuk aerodynamic center, di mana panjang dari sebuah chordwise airfoil, yaitu panjang dari leading edge ke trailing edge kalau kita berbicara chordwise, di mana nilai pitching momennya, jadi momen ya, pitching moment itu adalah berapa besarnya sudut serang untuk membuat nilai rotasi pada airfoil itu sama dengan 0. Jadi itu yang disebut dengan aerodynamic center, di mana pitching momennya tidak bergantung terhadap koefisien lift dan sudut serang. Jadi berapapun sudut serang yang dihasilkan oleh airfoil, maka dalam rule of thumb-nya aerodynamic center-nya tidak akan berubah. Bagaimana kalau dengan center of pressure? Center of pressure justru ketika sudut serangnya berubah, maka center of pressure juga akan berubah. Di mana lokasi chordwise, yaitu di sepanjang leading edge dengan trailing edge, di mana nilai pitching momennya selalu harus sama dengan 0 atau momennya sama dengan 0. Jadi demikian. Lalu kita lanjutkan ke spanwise distribution of pressure. Ini adalah distribusi sepanjang sayap dari perilaku aliran udara dalam parameter tekanan ya. Nah, apa itu spanwise distribution of pressure? Itu adalah distribusi tekanan yang kita lihat efeknya pengaruhnya pada permukaan sayap, baik itu di upper surface, permukaan atas, maupun yang di lower surface. Nah, untuk gaya angkat yang dihasilkan di upper surface dari sayap, itu secara bertahap gaya angkatnya akan berkurang dari root menuju ke tip. Kenapa? Ya karena kita tahu di bagian root itu panjang chordwise-nya jauh lebih panjang dibandingkan dengan bagian tip. Sehingga mempengaruhi bentuk geometrinya dalam hal apa? Yaitu dalam hal luasan. Karena di root itu luasannya jauh lebih besar dibandingkan dengan di tip, sehingga gaya angkat tentunya akan berkurang dari root menuju ke tip. Ini artinya meskipun tekanan pada bagian atas sayap itu berada pada tekanan di bawah tekanan statik di seluruh permukaannya, maka biasanya yang lebih rendah itu adalah di bagian root dibandingkan dengan di bagian tip. Ini jangan lupa apa itu tekanan statik udah kita bahas ya sebelumnya. Nah, bagaimana kalau underside of the wing atau bagian bawah sayap ini berlaku kebalikannya atau reverse applies, di mana tekanan yang ada di bagian root itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian tip. Oke, jadi dapat kita lihat pada penampang sayap ya, di mana udara yang mengalir pada bagian permukaan atas dari sayap itu akan didefleksikan ke bagian root, sedangkan yang di bagian bawah sayap akan didefleksikan ke bagian tip. Jadi secara alamiah tekanan itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi sekali lagi pada permukaan atas sayap di bagian root itu nilai tekanannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan di bagian tip, sedangkan di bagian bawah sayap tekanan di bagian root itu jauh lebih besar dibandingkan dengan di bagian tip, sehingga akan terjadi defleksi untuk bagian upper surface yaitu ke inward, sedangkan kalau lower surface itu ke outward. Jadi inward itu dikaitkan dengan menuju ke root, outward itu dikaitkan dengan menuju ke tip. Jadi kira-kira
Itulah yang dimaksud dengan span-wise distribution of pressure. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke stall ya. Jadi stall itu secara tidak langsung kita singgung di slide sebelumnya. Di mana stall ini dikaitkan dengan lift yang dihasilkan dari sebuah airfoil atau sayap, mana lift ini akan meningkat seiring dengan kenaikan sudut serang, namun meningkatnya lift ini hanya sampai pada titik tertentu. Nah, setelah titik ini terlewati dan sudut serangnya terlewati, maka gaya angkat akan turun secara signifikan, dan sudut yang menghasilkan gaya angkat itu turun secara signifikan itu disebut dengan stalling angle atau sudut stall. Nah, bagaimana cara faktor menentukan sudut serang? Jadi ini biasanya dilakukan dengan empirik atau dengan eksperimen untuk masing-masing airfoil. Jadi karakteristik airfoil itu dalam menghasilkan berapa nilai stallnya tergantung dari ketebalannya, tergantung dari corkwise-nya dan beberapa parameter lainnya ya. Nah, jadi bentuk fisik dari stall itu dihasilkan ketika aliran udara yang akan bergerak di permukaan atas airfoil itu dirusak. Kenapa dirusak? Karena aliran udara itu tidak mampu lagi untuk meneruskan kecepatan aliran udara menuju ke bagian trailing edge. Jadi seperti itu. Nah, jadi kondisi yang tercapai ketika aliran udara itu rusak itu biasanya pada sudut serang yang dideterminasikan secara eksperimen untuk masing-masing airfoil, yaitu di sekitar daerah 15 derajat. Namun kalau kita lihat untuk contohnya di sini, sudut stall itu ada di 16 derajat. Jadi average di 16 sama 15 itu hampir sama ya. Nah, kalau kita lihat fenomenanya di 0 derajat, itu pemisahan aliran itu terjadi hampir mendekati posisi trailing edge ya. Sedangkan ketika sudut serang ditingkatkan menjadi 5 derajat, maka pemisahan aliran itu menuju ke bagian depan. Lalu pada 16 derajat, gaya angkat maksimum itu dihasilkan, namun pemisahan aliran bergerak menuju ke bagian titik tengah daripada permukaan atas dari airfoil, sehingga pada sudut 20 derajat maka pemisahan aliran sampai hampir mendekati leading edge, di mana pada kondisi 20 derajat ini ada aliran turbulensi yang cukup besar di belakang permukaan atas aliran airfoil, sehingga yang terjadi pada sudut 20 derajat ini gaya angkat akan sangat berkurang dan akan menghasilkan gaya hambat tekanan yang cukup besar. Jadi kira-kira demikian. Nah, jadi kalau kita amati secara teoritikal, penyebab terjadinya stall itu adalah ketidakmampuan udara untuk bergerak di permukaan atas sayap untuk melawan kemiringan tekanan yang merugikan di belakang dari tekanan minimum. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tekanan minimum itu adanya di station berapa dari airfoil. Jadi ini ada tekanan minimum, biasanya kalau yang sebelumnya ada di C, lalu berubah lagi gambarnya, ini posisi titik minimumnya ada di poin B. Nah, setelah dari poin B menuju ke poin C, ini tekanan statik meningkat secara bertahap, lalu energi yang dibutuhkan untuk melawan tekanan statik ini akan membuat energi kinetik aliran udara akan terkuras, dan jikalau habis maka pemisahan aliran tidak dapat terelakkan. Nah, biasanya gambar 2.40 itu menggambarkan distribusi tekanan pada bagian permukaan atas sayap dengan sudut serang yang kecil, atau bisa kita asumsikan 4 derajat, di mana tekanan minimum ada pada titik B
Dan ketika aliran udara mengalir dari A sampai ke B, itu tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena posisi A ini seperti yang kita sudah diskusikan di awal, ini adalah stagnation point atau titik stagnasi yang terjadi atau dihasilkan akibat aliran udara bertumbukan dengan bagian paling depan dari sebuah airfoil. Ketika terjadi tumbukan, maka kecepatan udara yang relatif terhadap pergerakan airfoil itu akan mengalami perlambatan mendekati nol. Sehingga full pressure itu akan dirasakan pada bagian depan daripada leading edge ini. Apa itu full pressure? Yaitu tekanan yang sangat tinggi sekali akibat tumbukan tersebut. Sehingga dari A menuju ke bagian lintasan B ini, maka tekanan yang tinggi tadi akan bergerak ke tekanan yang lebih rendah. Seolah-olah dia akan seperti terhisap ya, padahal secara fisiknya adalah perbedaan tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi untuk pergerakan A ke B itu akan sangat gampang sekali dilakukan oleh aliran udara. Namun dari B ke C kalau kita lihat, maka aliran udara dipaksa untuk bergerak menuju ke bagian tekanan yang semakin tinggi, sehingga dapat dikatakan aliran udara itu akan melewati kemiringan tekanan yang sangat merugikan. Nah, ini tidak akan jadi masalah kalau sudut serang yang dihasilkan oleh airfoil itu pada sudut yang minimum. Karena energi kinetik daripada udara masih cukup untuk mengantarkan aliran udara itu sampai menuju ke trailing edge. Jadi demikian kira-kira penjelasan teoretikalnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, bagaimana kalau sudut serangnya semakin besar? Jadi kalau sudut serangnya semakin besar, maka minimum pressure point atau titik tekanan minimum akan bergerak ke depan menuju ke leading edge. Sehingga kalau dia bergerak ke depan, maka jarak antara B ke C akan semakin jauh. Sehingga yang dihasilkan adalah titik minimum poinnya semakin ke depan, maka B akan mendekati A, namun B akan menjauhi C, sehingga mengakibatkan adverse pressure gradient atau kemiringan tekanan yang merugikan lintasannya akan semakin panjang. Sehingga energi kinetik itu tidak akan sampai menghantarkan aliran udara menuju ke bagian trailing edge. Namun pada perjalanan, maka aliran udara itu akan dirusak akibat energi kinetiknya sudah habis, sehingga yang muncul adalah aliran turbulensi atau pemisahan aliran yang terjadi secara prematur di bagian permukaan atas. Sehingga mengakibatkan gaya angkat akan turun secara signifikan dan drag akan meningkat secara signifikan. Oke, itulah pengertian daripada stall. Oke, mungkin untuk pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke elevation of lift. Jadi bagaimana menambah kondisi-kondisi gaya angkat pada sebuah sayap pesawat terbang. Jadi jangan lupa dipahami slide-nya. Apabila ada hal yang membingungkan, silahkan ditanya di kolom komentar di YouTube ya, ataupun bisa di grup WhatsApp yang sudah kita bikin. Saya cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.